Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianda Seli Kurniawan dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah kelas tinggi. Saat ini saya akan menyajikan sebuah dongeng dengan media wayang yang berjudul Si Kelingking dari Bangka Belitung. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri di sebuah desa di Pulau Belitung. Walaupun hidup miskin, mereka tetap rukun dan bahagia. Namun, mereka belum mempunyai anak. Mereka tidak putus asa, hampir setiap saat berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak, walaupun sebesar kelingking. Itulah doa yang selalu mereka panjatkan. Tidak berapa lama, sang istri pun mengandung. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun melahirkan. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bayinya hanya sebesar kelingking. Oleh karena itu, mereka memberinya nama Kelingking. Si kelingking mempunyai kebiasaan aneh. Walaupun badannya sangat kecil, tetapi si kelingking mampu menghabiskan makanan yang banyak. Orang tuanya jadi sering kerepotan. Mereka miskin, untuk makan sehari-hari saja susah. Ditambah kerakusan si kelingking, maka kesabaran mereka jadi hilang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membuang jauh-jauh kelingking. Pada suatu hari, sang ayah mengajak si kelingking pergi ke hutan untuk mencari kayu. Setibanya di hutan, sang ayah segera menebang pohon yang besar yang diarahkan kepada anaknya. Beberapa saat kemudian, pohon besar itu pun roboh menimpa si kelingking. Setelah memastikan dan yakin anaknya mati, sang ayah pun segera kembali ke rumahnya. Mendengar cerita suaminya, sang istri pun jadi lega. Mereka lupa bahwa perbuatan membunuh anak sendiri adalah tercela. "Bang, mulai hari ini hidup kita akan jadi tenang," kata sang istri kepada suaminya. Baru saja kata-kata itu terlontar dari mulut istrinya, tiba-tiba terdengar suara terjakan dari luar rumah. Ayah, diletakkan di mana kayu ini?" Suara keras itu terdengar dari luar rumah. Istrinya pun bertanya, penuh rasa heran. "Bang, bukankah anak itu sudah mati?" tanya istrinya heran. "Ayo kita keluar melihatnya," seru sang suami penasaran. Mereka sangat terkejut melihat si kelingking sedang memikul pohon besar di pundaknya. Setelah meletakkan kayu itu, si kelingking langsung mencari makanan di rumahnya. Karena merasa kelaparan, ia pun menghabiskan sebakul nasi. Sementara ayah dan ibunya hanya berdiri terbengong-bengong melihat anaknya, tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Singkat cerita, mereka kehabisan akal untuk menyingkirkan si kelingking. Ketika melihat si kelingking begitu lahapnya makan dan seolah tak pernah tahu niat jahat orang tuanya, akhirnya mereka sadar si kelingking adalah darah dagingnya.
sudah seharusnya ia pelihara dengan baik. Sejak itu, mereka menerima keadaan si kelingking. Ternyata, keberadaan si kelingking itu sangatlah berguna dan tenaganya pun yang besar. Si kelingking mampu melakukan pekerjaan yang berat. Pada akhirnya, kehidupan mereka menjadi lebih baik. Si kelingking menjadi sumber tambahan penghasilan keluarganya.